Halo minasan, o genki desu ka? Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana sih caranya untuk menanyakan sifat atau gambaran fisik seseorang. Misalnya kalian ingin tahu, Ayu-san orangnya seperti apa? Oh, Ayu-san orangnya baik hati. Oh, Ayu-san orangnya cantik. Dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya bertanya dan juga caranya menjawab tentang gambaran fisik atau sifat seseorang. Kita langsung saja mulai. はい、皆さん、sebelum kita latihan untuk membuat kalimat, bagaimana caranya kita memberitahu orang lain tentang gambaran fisik seseorang ataupun sifat seseorang, kita terlebih dahulu belajar kosakatanya. Di sini saya sudah siapkan kosakata yang berkaitan dengan sifat dan juga gambaran fisik. Kita akan bahas satu-satu dari pelafalannya dan juga artinya. Kalian bisa ikuti setelah saya. Yasashi. Yasashi artinya baik hati. Kibishi. Kibishi artinya galak. Majime. Majime artinya tekun atau rajin. Omoshiroi. Omoshiroi artinya menarik. Handsome. Handsome artinya tampan. Kirei. Kirei artinya cantik. Kawaii. Kawaii artinya imut atau menggemaskan. Sega takai. Sega takai tubuhnya tinggi. Sega hikui. Sega hikui tubuhnya pendek. Kami ga nagai. Kami ga nagai rambutnya panjang. Kami itu rambut, nagai itu panjang. Kami ga mijikai. Kami ga mijikai rambutnya pendek. Toteimasu. Toteimasu itu gemuk. Yaseteimasu. Yaseteimasu artinya kurus. Donna. Donna artinya yang bagaimana atau seperti apa. Donna ini kita akan gunakan untuk bertanya tentang gambaran fisik atau sifat seseorang. Di sini ada hito. Hito artinya orang. Oke, kita ulangi. Yasashi. Kibishi. Majime. Omoshiroi. Handsome. Kirei. Kawaii. Sega takai. Sega hikui. Kami ga nagai. Kami ga mijikai. Futotteimasu. Yaseteimasu. Donna. Hito. Nah, minasan, perlu kalian ketahui bahwa dalam bahasa Jepang ada penggolongan kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Apa bedanya kata sifat i dan kata sifat na? Biasanya kata sifat i itu diakhiri dengan huruf i, seperti yasashi, sega hikui. Jadi hikui ini kan artinya sebenarnya rendah. Kalau digabung dengan sega hikui, itu artinya untuk tubuh yang pendek. Jadi hikui ini kan diakhiri huruf i. Ini termasuk kata sifat i. Ini juga kami ga nagai. Nagai ini yang artinya panjang, diakhiri dengan huruf i. Dia termasuk kata sifat i. Tapi tidak semua yang berakhiran huruf i itu adalah kata sifat i. Seperti ini. Kirei. Kirei ini termasuk kata sifat na. Jadi yang saya isi seperti ini adalah kata sifat na. Kirei itu meskipun dia berakhiran i, dia termasuk ke dalam kata sifat na. Lalu apa pengaruhnya nanti?
ketika nanti kalian akan diajarkan membuat kalimat negatif, itu ada perbedaannya. Misalnya, ya, kalau yasashi itu nanti akan berubah menjadi yasashi kunai, kalau kirei nanti akan berubah menjadi kirei dewa arimasen. Nanti akan dipelajari saat belajar tentang mengubah kata sifat ke dalam bentuk negatif. Futoteimasu dan yaseteimasu nanti saat kalian membuat kalimat, itu ada perbedaan, karena ini sebenarnya bukan termasuk kata sifat. Imas itu kata kerja. Nanti saya akan jelaskan saat kita membahas kalimat dan cara-cara untuk mengubah kata sifat. Akan lanjut ke pelajaran untuk membuat kalimat. Di sini saya punya kalimat nomor 1, yaitu Ani-san wa kirei desu. Ani-san wa kirei desu. Nah, Ani-san itu nama orang, kirei. Tadi kalian sudah belajar, artinya apa? Hai, cantik. Jadi, Ani-san wa kirei desu artinya Ani-san cantik. Kalian ganti namanya di sini menjadi siapa yang kalian terangkan. Kemudian di sini kalian isi dengan kata sifat atau ciri fisik seseorang. Entah itu baik hati, rambutnya pendek, atau rajin, tampan, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba latihkan kalimat ini ya dengan mengganti namanya, kita ganti menjadi Yui-san, Tono-san, Dewa-san. Sifatnya atau ciri fisiknya kita akan ganti menjadi ini. Oke? Yui-san. Hai. Yui-san wa kami ga mijikai desu. Yui-san wa kami ga mijikai desu. Kami ga mijikai artinya rambutnya pendek. Yui-san rambutnya pendek. Sekarang ini Tono-san. Hai. Tono-san wa futotteimasu. Tono-san wa futotteimasu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya saat pembahasan kosakata, futotteimasu, imas ini kan termasuk kata kerja. Jadi dia tidak mengikuti pola yang sama dengan kata sifat. Jadi khusus untuk futotteimasu sama yaseteimasu, dia tidak usah pakai desu. Saya ulangi, misalnya Tono-san itu gemuk. Tono-san wa futotteimasu. Tono-san wa futotteimasu. Tono-san gemuk. Jadi tidak usah pakai desu. Kita lanjut satu lagi. Pakai Dewa-san dan hansamu. Hai. Dewa-san wa hansamu desu. Dewa-san wa hansamu desu. Dewa-san tampan. Oke, hansamu itu artinya tampan. Nah, di awal tadi kan ada penggolongan kata sifat ya, kata sifat i dan kata sifat na. Ini adalah kata sifat i. Ini dan ini kata sifat na. Ini perkecualian futotteimasu sama yaseteimasu. Kita bahas lebih detail. Untuk kata sifat i, ketika kalian membuat kalimat dengan pola ini, kalian langsung masukkan di sini kata sifatnya. Entah itu kami ga mijikai, kami ga nangai, yasashi, itu langsung saja dimasukkan di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk kata sifat na? Kalian sudah lihat tadi bahwa di bagian kosakata, hirei-nya itu kan ada dalam kurung itu tulisan na. Hansamu juga. Hireina, hansamuna, majimena, itu kan kata sifat na. Jadi, saat kalian membuat kalimat ini, na-nya tidak usah dipakai. Ya, nanti diingat, untuk kata sifat i bisa langsung dipakai. Kata sifat na-nya dihilangkan. Dan futotteimasu sama yaseteimasu tidak usah memakai desu. Kita ulangi lagi penggolongannya. Kata sifat i bisa langsung dipakai.
di sini, seperti kami ga michikai, kami ga nagai, yasashi, dan sebagainya. Yang kedua, untuk kata sifat na-nya tidak dipakai. Langsung des. Kirei des, majime des, hansamu des. Tidak boleh bilang kireina des. Bukan ya, tidak bisa. Hansamu na des, tidak boleh. Khusus untuk futoteimasu dan yaseteimasu, dia tidak usah pakai des. Contohnya, Ani-san wa futoteimasu, Ani-san wa yaseteimasu, tidak memakai des. Sampai di sana bisa dipahami ya. Hai minasan, tadi kalian sudah belajar pola kalimat 1. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan di sini. Kalau belum, kalian bisa ulangi ke menit sebelumnya. Kita lanjut ke kalimat 2 ya. Di sini saya punya kalimat tanya dan kalimat untuk menjawab. Saya bacakan. Ita-san wa dona hito desu ka? Ita-san wa dona hito desu ka? Ita-san adalah nama orang. Dona, tadi kalian sudah belajar di bagian kosakata, artinya yang seperti apa atau yang bagaimana. Hito, orang. Nah, di sini ada ka, menandakan kalimat tanya. Ita-san, orang yang bagaimana atau orang yang seperti apa. Untuk menjawab, kalian bisa memberitahu gambaran fisik atau sifat seseorang. Contohnya ini menjawab. Ita-san wa kireina hito desu. Ita-san wa kireina hito desu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa pakai pola kalimat 1 yang sudah dipelajari di menit sebelumnya. Tapi kalian juga bisa memakai kalimat ini untuk menjawab. Nah, di sini saya tuliskan kalimat jawabannya. Ita-san wa kireina hito desu. Ita-san wa kireina hito desu. Ita-san nama orang, kirei artinya cantik, hito orang. Jadi artinya Ita-san adalah orang yang cantik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini, kalian bisa jawab dengan pola kalimat 1 yang tadi. Misalnya, Ita-san wa kirei desu. Tapi di sini, kita pakai Ita-san wa kireina hito desu. Ada na, ada hito. Kalau tadi kan tidak ada ya, tidak ada na dan tidak ada hito. Kalau yang tadi Ita-san wa kirei desu artinya Ita-san cantik. Kalau ini artinya Ita-san orang yang cantik. Ada kata tambahan lagi di sini, yaitu hito. Nah, saya juga sudah menjelaskan di awal tadi bahwa ada penggolongan kata sifat i dan kata sifat na. Masih ingat ya? Itulah yang saya bilang bahwa saat nanti kalian buat kalimat akan ada perbedaannya. Kalau kata sifat i bisa langsung ditambahkan di sini. Tapi kalau kata sifat na ditambahkan na-nya dulu. Oke? Tapi kalau yaseteimasu sama futoteimasu ini tidak usah ada. Tetap seperti pola kalimat 1 tadi. Ita-san wa yaseteimasu, Ita-san wa futoteimasu. Oke, tidak ada hito, tidak ada des. Nah, minasan, sekarang kita coba untuk latihan kalimat ini dulu ya. Bertanya dan menjawab. Kita ganti dengan ini. Hai. Meri-san wa dona hito desu ka? Meri-san wa dona hito desu ka? Meri-san, orang yang seperti apa? Atau orang yang bagaimana? Jawabannya, Meri-san wa yasashi hito desu. Meri-san wa yasashi hito desu. Meri-san orang yang baik hati. Nah, di sini perbedaan kata sifat i dan kata sifat na-nya. Kalau tadi di kalimat 1
Kalian kan menjawab, itasan wa kirei desu. Sekarang, karena di sini ada tambahan hito, na-nya ditambah juga. Itasan wa kirei na hito desu. Orang yang cantik. Kalau ini tadi, Meri-san wa yasashi hito desu. Dia tidak ada penambahan apa-apa, yasashi. Tapi kalau kata sifat na-nya ditambahkan ya. Itu bedanya kata sifat i dan kata sifat na. Tapi kalau yang yasete imasu sama futotte imasu, tidak usah pakai hito desu. Tinggal itasan wa futotte imasu, itasan wa yasete imasu. Jadi tidak ada ini. Kita lanjut untuk yang kedua. Hai, Andre-san wa donna hito desu ka? Andre-san wa donna hito desu ka? Andre-san, orang yang seperti apa? Jawabannya, Andre-san wa hansamu na hito desu. Andre-san wa hansamu na hito desu. Andre orang yang tampan. Nah, ini salah satu contohnya lagi, bahwa kalau hansamu itu kan kata sifat na. Jadi na-nya ditambah ya. Tapi kalau pakai kalimat di pola 1, hansamu desu, seperti itu saja. Tapi kalau ada hitonya, tambahkan na. Hai, yang ketiga. Kiki-san wa donna hito desu ka? Kiki-san wa donna hito desu ka? Kiki-san orang yang seperti apa? Hai. Kiki-san wa sei ga hikui hito desu. Kiki-san wa sei ga hikui hito desu. Ini juga kata sifat i. Jadi tidak ada penambahan apa-apa, tinggal letakkan di sini tambah hito desu. Tapi kalau na, tambahkan na. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa pakai pola kalimat 1 yang sebelumnya kita pelajari, boleh juga dengan ini, yang ada hitonya. Nah, minasang, supaya kalian tidak bingung dan lebih jelas lagi, di sini saya siapkan perbandingan antara jawaban dari donna hito desu ka, yang jawabannya memakai kalimat 1 atau di kalimat yang 2. Oke, kita lihat satu-satu. Dari A. Di sini kata sifatnya yaitu yasete imasu, futotte imasu. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ini pengecualian, dia tidak ada desnya. Ani-san wa yasete imasu, Mio-san wa futotte imasu. Jadi tetap seperti ini saja untuk menjawab ya. Tapi kalau kata sifat na, coba kita lihat. Kalau dia menggunakan pola kalimat 1, Ani-san wa kirei desu. Ani-san wa kirei desu. Ini artinya di sini. Nah, kita kan tahu kalau kirei itu adalah kata sifat na. Kalau memakai kalimat 1, dia langsung saja desu. Tapi kalau kalimat 2, pola kalimat 2 dipakai, Ani-san wa kirei na hito desu. Kalau ada hitonya, ditambahkan na-nya. Misalnya hansamu desu, jadinya hansamu na hito desu. Majime desu menjadi majime na hito desu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Kalau ada hitonya, na-nya ditambahkan. Kalau tidak ada hito, na-nya dihilangkan. Kita lihat yang C. Ini adalah kata sifat i. Yasashi, yasashi, ini tetap tidak ada perubahan keduanya. Biarpun ada hito maupun tidak ada hito, tetap. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan simpulkan apa yang sudah kalian pelajari tadi ya. Di awal kalian sudah belajar kosakata. Jadi kalian hafalkan lagi kosakatanya, cara mengucapkannya, tolong diingat mana kata sifat i, mana kata sifat na. Biar nanti kalian nggak salah saat buat kalimatnya ya. Untuk pola kalimatnya, kita belajar 2 poin. Kalimat 1 dan 2. Ani-san wa kirei desu. Ani-san wa kirei desu.
Kalimat ini bisa kalian pakai untuk menjelaskan sifat atau gambaran fisik seseorang. Kalian tinggal ganti namanya siapa orang yang kalian jelaskan, terus ciri-cirinya apa atau sifatnya apa. Ingat, kalau kata sifat i bisa langsung dipakai, kata sifat na, na-nya dihilangkan. Untuk yaseteimasu sama futoteimasu tidak usah pakai des. Yang kedua, ada kalimat bertanya dan kalimat menjawab. Kalimat bertanyanya, ita-san wa donna hito desu ka? Ita-san wa donna hito desu ka? Ita-san, orang yang bagaimana? Atau orang yang seperti apa? Di sini ada ka-nya untuk bertanya. Tinggal ganti nama siapa yang ingin kalian tanyakan, sifat atau ciri fisiknya. Untuk menjawab, di sini ada ita-san wa kireina hito desu. Ita-san wa kireina hito desu. Kalian tinggal ganti namanya, terus untuk kata sifat na, tinggal tambah na. Kata sifat i, tidak usah ditambahkan apa-apa, tinggal yasashi hito desu. Seperti itu ya. Atau kami ga mijikai hito desu. Kalau kata sifat na, seperti kireina hito desu, ada tambahan na. Majimena juga, ya. Hansamuna hito desu. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa pakai cara satu atau cara yang kedua. Cara satu tanpa hito, cara dua ada hitonya. Oke, semoga kalian sudah paham dengan penjelasan ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.